Allahumma salli wa sallim wa barik alaih fayaqulu haqqu izzati wa jalali la aja'tu man akhlasa li bi syahadati kama kadzdzaba bi adkhilhumul jannata bi rahmati. Pembahasannya ketika Kanjeng Nabi adalah mulianya manusia, yakunu khairul anbiya wa ummatuhu khairul ummah. Kanjeng Nabi teh pemimpin dari para nabi yang lain, dan umatnya Kanjeng Nabi oge pemimpin dari umat-umat nu baheula. Saha atuh umat Kanjeng Nabi? Iya ya. Comorannya ya. Jogrogannya ini nih. Ini orangnya. Syafaat Nabi Muhammad biiznillah wa ridallah. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Walhamdulillah ala ni'matillah, khususan ni'matil islami wal iman wa jami ni'mah minallahi jalla wa ala. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja senarang puji syukur ka Allah anu maha suci, nu marantos masihan urang rupa-rupa kenikmatan, terutama nikmat nu ageng pisan kecida pisan ageuna nyaeta nikmat iman senarang Islam. Sholawat senarang salam mugia terlimpah curahkeun ke junjungan urang Kanjeng Nabi urang, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut para kaluargina oge para sahabat-sahabatna, rauh para tabi'in atba'ut tabi'in. Mana catatan ketinggalan? Catatan ketinggalan. Kusim Goring diberi hormat Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Lurah hormat Pak Lurah Haji Janin, biar sehat panjang umur. Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Saibi, Mukarram wal Muhtaram guru urang sadayana Kiai Haji Bahruddin Al-Mubarak, Mukarram wal Muhtaram Bapak Ustadz Deden, Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Haji Sanen, Mukarram wal Muhtaram Bapak Ustadz Kamaluddin, Mukarram Bapak Ustadz Saiman, Mukarram Bapak Ustadz Komin, Al-Mukarram Pak Haji Lomin, Al-Mukarram Bapak Ustadz Murja, Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Ustadz Rudi, Al-Mukarram wal Muhtaram Kuminda Hajah Murniati, Al-Mukarram wal Muhtaram Ustazah Nur Azizah, Mukarram wal Muhtaram Bapak RT Robi, Al-Mukarram Al-Ustadz Abdul Mihad, Al-Mukarram Ustadz Saiful Bahri, Al-Mukarram wal Muhtaram Ustadz Arif Sanusi, Al-Mukarram wal Muhtaram Ustadz Daud, Mukarram Al-Ustadz Abdul Hakim, Mukarram Ustadz Wahyu Munir, para guru-guru mugia diparinan sehat panjang umur. Guru-guru kita semuanya biar mustajab doanya, apa yang jadi hajatnya dikabulkan oleh Allah. Wabil khusus lil khusus sahibul bait sahibul hajat Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Danto Suyanto selaku Ketua DKM Masjid Aminul Hakim, kita doain biar sehat panjang umur. Yang begini yang langka sebenarnya Bapak Dewan,
apa hajatnya biar dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus lil khusus, alhamdulillah malam hari ini urang sadayana kehadiran Sultan Dubai dari zaman Mesir purba, Bang Haji Mandra Gaet, biar sehat panjang umur. Yang mana mukanya ini orangnya manusia yang gak disangka-sangka hidup di alam dunia. Allah salah ngejak, tahu-tahu nyeprot bini bocah. Kita doain biar sehat panjang umur. Ki Imbeng beserta uminya dan anaknya selaku MC juga sama biar sehat panjang umur. Wabil khusus media Salik Channel yang dihormatin, semoga medianya tambah manfaat. Hadirin wal hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah. Kalau kita berbicara maulid, maka berbicara tentang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau membahas Kanjeng Nabi, maka kita harus kenal dulu siapa Kanjeng Nabi, yang mana orangnya, yang bagaimana rupa bentuknya, yang bagaimana jogrogannya, muncul orang Betawi mah. Saya ceramah pakai bahasa Betawi aja ya. Takut-takut pakai bahasa Sunda, namanya lulusan Banten mah rada-rada kasar. Takutnya pada kurang-kurang berkenan diterima di hati. Jadi kalau membahas maulid sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh qori kita, sesuai dengan firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Muncul orang Betawi mah eta ada nabi, itu ada nabi ikutin, itu ada nabi contohin, itu ada nabi ditiru. Cuma pertanyaan besar, bagaimana jikalau kita mau mengikuti seseorang yang orangnya udah nggak ada? Kalau ngikutin orang yang masih ada gampang. Ibu-ibu punya anak laki-laki, mau ditiru ikut kayak saya, gampang. Tinggal pakein kudungan, dipakein di pala, jadi kayak saya. Kalau mau pakai jubah double kayak Bang Haji Mandra, tinggal beli jubah, jadi kayak dia. Kacamata modal 20.000 pinggir jalan. Peci boleh nemu di kuburan. Kalau niru orang yang masih ada, gampang nirunya. Cuma kalau orang yang sudah tiada, orang yang udah meninggal, bahkan kepeninggalannya Kanjeng Nabi 1400 tahun yang lalu, lama apa baru itu? Lama ya? Lama, 1400 tahun yang lalu Kanjeng Nabi meninggalkan kita. Kita yang tak pernah memandang dengan kasat mata rupa bentuk Kanjeng Nabi, yang tak pernah melihat wajahnya Kanjeng Nabi, bahkan diri kita belum pernah berjumpa walaupun 1 detik di dalam mimpi kita. Betul? Lalu bagaimana cara mensifati seseorang yang telah tiada? Maka ikutin sejarahnya. Al-Mukarram wal Muhtaram al-Maghfurlah. Saya punya dulur, masih keluarga, Mama Ajengan Raden Haji Ma'mun Nawawi Cibogo. Kita kalau melihat Mama Ma'mun Nawawi, kita datang ke pondok pesantren Baqiyatus Shalihat. Kita tanya kepada anak cucu mantu keturunannya, bagaimana dulu zaman kehidupan Ki Ma'mun Nawawi. Maka akan disampaikan kepada anak cucunya tentang sejarah kehidupannya Mama Ajengan Ma'mun Nawawi. Kalau main ke kota Bekasi, berjumpa dengan pondok pesantren At-Taqwa Al-Maghfurlah Ki Haji Nur Ali, bertanya kepada anak cucu turunannya, bagaimana sejarah kehidupannya Ki Nur Ali. Maka dia akan disampaikan pula tentang sejarah kehidupan Ki Nur Ali. Namun ketika kita ngebahas Kanjeng Nabi teh keluarganya udah nggak ada, sahabat-sahabatnya nggak ada, tabi'innya nggak ada, bahkan sekarang tinggal ulama res-resan. Ulama teh ulama sesa, ulama sisaan, ulama res-resan.
yang mengajarkan tentang Kanjeng Nabi secara detail, padahal dia dewek belum pernah ketemu sama Kanjeng Nabi. Dia membahas mengikuti referensi kitab Syama'il Muhammadiyah. Di situ membahas tentang fisik Kanjeng Rasul, menceritakan tentang adab-adab kebiasaan Kanjeng Rasul, padahal yang ngajarin juga belum ketemu sama Kanjeng Rasul. Maka sejarah Nabi tadi telah dibacakan oleh tim hadroh. Banyak riwayat sejarah Kanjeng Nabi. Di antaranya yang pertama namanya kitab Maulid Saraful Anam, yang sering dibahas, dibaca sama pengajian ibu-ibu, karangan Syekh Ahmad Al-Andalusi. Ada lagi kitab sejarah Maulid Al-Barjanji yang dibaca sama engkong-engkong uak-uak kita zaman dulu. Maulid tua karangan Syekh Ja'far bin Hasan Barjanji. Ada maulid yang dibaca sama anak-anak hadroh, maulidnya ringkes, pasalnya dikit, namanya Maulid Ad-Dibai karangan Imamul Jalil Abdurrahman bin Muhammad bin Ali Ad-Dibai. Ada maulid yang tadi kita kumandangkan bersama-sama, namanya Maulid Simtud Duror, yang baru kemarin hari haul Maulana Al-Habib Ali bin Muhammad Husain Al-Habsyi. Ada Maulid Ad-Diya Ulami yang pengarangnya baru kemarin main ke Indonesia, Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Hafid. Semua sejarah-sejarah maulid menceritakan Kanjeng Nabi dari lahir sampai wafat. Membaca kisah maulid, maka kita akan dihadapkan dengan baca solawat. Solawat yang gak pernah ketinggalan di tiap-tiap kitab buku maulid. Diawali dengan pembacaan solawat atau qasidah. Assalamu alaik Zainal Anbiya, Assalamu alaik Ataqal ad. Ngerti ke artinya? Paham ke artinya? Mualnya. Tapi pala teh lelenggutan bae, manggut-manggut gitu tah. Badan mah goyang-goyang gitu tah. Apalagi ketika baca Mahalul Qiyam. Yang baca enak, suaranya enak, tim hadrohnya enak. Nggak kerasa awak orang teh tiba-tiba goyang. Ketika baca ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah. Syahdu kita ngedengar, enak ngedengar, ngeresep karena jero hati, kerasa ke dalam hati. Bahkan gak sedikit orang ketika baca Mahalul Qiyam meneteskan air mata. Padahal kalau ditanya ngerti kagak lu lah ora. Paham orang lu ora. Apa artinya? Letunanan. Pokoknya gue mah goyang be goyang. Yang penting gue mah baca be baca. Mau ngerti ge, mau ora ge, yang penting baca. Itulah orang Indonesia. Betul? Iya. Semua ge qasidah mah enak. Semua salawat enak. Apalagi bebarengan sambil diiringin tim hadroh. Tim hadroh naboknya enak. Yang baca qasidahnya enak. Kita jadi jamaah ngedenger enak. Kadang-kadang mata meremelek. Meremelek baca salawat. Saking enaknya denger salawat kayak tadi itu. Dibaca. Busyra lana nilnal muna zalal ala wa falhana. Ngerti tuh? Enggak. Mual ngerti, iya mual. Apalagi orang sempuh, dah jauh sama bahasa Arab. Jauh. Aing mah yakin, aing mah hakul yakin aing mah. Orang sempuh mual ngerti iya bahasa Arab teh. Betul? Maka ketika baca sejarah, ada salah satu riwayat
di dalam kitab Maulid Ad-Dibai pasal yang kedua. Sekarang yang ceramah jangan cuma nyampein ilmu, tapi saya pengen ngajak jamaah juga pada ngaji. Mau? Karena identiknya santri-santri lulusan pondok pesantren salaf itu akan selalu mengajak kita tentang kebaikan kepada Allah, khusus yang dibicarakan tentang thariqah untuk wusul sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya bukan cuman yang ceramah yang ngaji teh, tapi yang ngedenger juga kudu ngaji. Lu ngaji lu, dengerin lu. Awas lu salah gua gedik kepala lu ya. Duh, enakan begini kali dia. Kayak Buya kalau ceramah kan begini, gua ngikut deh. Gimana kayak lu sewot jangan manggil gua lagi, ribet banget. Dengerin dulu nih, dengerin ya. Cek, masih hidup masih. Bapak-bapak di dalam kedengeran gitu, kedengeran ya? Dengerin nih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Al-hadithu sani an-Atha ibn Yasar an Ka'b al-Ahbar قال علمني بطارة إلا سفرا واحدا كان يهدمه ويدخله الصندوق فلما ذاق بي فتحته فإذا فيه النبي يخرج آخر الزمان مولده بمكة وحجرته بالمدينة وسلطانه بالشام يبش شهر يتنزل على وسده يكون خير الأنبياء وأمته خير الأمم يكبرون الله تعالى على كل صرف يسوفون بالصلاة كصفوفهم في الكتاب. Arti indra apa? Orang tahu. Ya, PA. Sebelum ngebahas ada 3 keutamaan Kanjeng Nabi. Tadi pasalnya udah dibaca, ngartiinnya belakangan. Kita balik ke pengajian pertama tentang awal tadi. Assalamualaikum Zainal Anbiya. Assalamualaikum Zainal Anbiya teh memiliki maksud, memiliki makna, memiliki arti bahwa mantena Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penghias para nabi. Kenapa Kanjeng Nabi dikatakan sebagai penghias para nabi? 3 kemu'jizatan Kanjeng Nabi. Walaupun Kanjeng Nabi memiliki banyak mukjizat yang gak mungkin kita bahas malam hari ini, karena sampai yaumil kiamah tidak akan habis yang namanya mukjizat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dibahas 3 aja. 3. Ingetin nih 3. Ntar pulang bawa ilmunya. Apa ilmunya? 3. Berapa katanya? 3. Iya. Rokok aja dah, terus dah. Ya. Nuka hiji yang pertama, kemuliaan, kehebatan, kemukjizatan Kanjeng Nabi teh. Walaupun Kanjeng Nabi adalah manusia yang dipilih oleh Allah, namun Kanjeng Nabi juga bagian dari manusia seperti kita. Dengan kaul ulama yang mengatakan Muhammadun basyarul la kal basyar. Dialah Kanjeng Nabi seorang manusia di antara kalian, sama dengan kalian, karena Kanjeng Nabi kalau aus dia, kalau lapar dia, kalau ngantuk dia, kalau capek dia jadi kerokin, dipijitin sama bininya. Kanjeng Nabi sama kita, gak ada perbedaan di antara Kanjeng Nabi sama kita. Kenyang ya dia buang hajat, dia beser ya dia ngencing, sama kayak kita. Gak ada perbedaannya Kanjeng Nabi. Cuma 2 hal yang membedakan antara kita dengan Kanjeng Nabi. Ya, kula ya. Dari rumah habis maghrib berdandan, rapi-rapi. Saya nggak mau kalah sama ibu-ibu, karena kebanyakan ibu-ibu kalau hadir maulid pada dandan.
pada pakai bedak. Iya, pada pakai bedak, pada pakai lipen, pada pakai alis, pada pakai make up. Atuh sarua aing ge make. Sama. Mentak alis aing teh lurus tah. Muka teh putih. Lamun dibuka ieu tiung, hidung ieu lehernya. Sama aing ge make skincare make. Sama kayak mama. Kita dandan rapi-rapi bareng-bareng hadir majlis maulid. Dari rumah pakai minyak wangi masing-masing. Ada yang pakai minyak wangi 2 juta. Ada yang pakai minyak wangi per mili 70.000. Ada yang pakai minyak wangi refill. Od bugia 1 mili teh goceng. Goceng. Lamun Haji Mandra pakai minyak wangi di botol kopi. Anu gocengan teh tah. Sekali poles, sekali isep, sekali hilang. Ya. Mentak bau cumur ya. Haji Mandra teh. Kita pada pakai minyak wangi masing-masing. Dari rumah dandan kemari pakai minyak wangi. Biar keirup sama jamaah-jamaah. Apalagi kiai-kiai penceramah. Pakai minyak wangi teh bukan minyak wangi semili 2 mili yang dipakai. Yang disemprot dari atas pala sampai ujung kaki. Biar itu kiai lewat nyerbong kayak kuburan baru tah. Kiai lewat, orangnya udah di mana? Minyak wanginya masih kecil. Benar? 1 jam, 2 jam hadir maulid. Bahkan dia naik ceramah 4 jam, insya Allah jam 1 baru angger beres ya. Baru kelar ya jam 1 insya Allah. Kuat nggak? Kuat nggak? Aduh saru aing kita kuat. Piraku aing dia suruh ceramah 4 jam. Datang ceramah sejam, 2 jam. Keluar kesang. Keluar keringat. Hilang itu semua. Minyak wangi yang tadi diagul-agulin. Minyak wangi yang tadi disombong-sombongin. Ya, minyak wangi 2 juta ya. Nih minyak wangi per mili 70.000. Mun Haji Mandra mah nggak bisa dia mah nyombong. Minyak wangi gocengan. Apa yang mau disombongin? Pakai minyak wangi. Bahkan ketika mahalul qiyam dilepet-lepet pakai minyak wangi tadi kita tuh. Semuanya wangi. Sejam, 2 jam ceramah hilang minyak wanginya. Keluar keringat. Nah, sentimen ya. Keluar keringat. Sekujur badan dipenuhin sama keringat. Keringat yang tadi keluar setetes 2 tetes. Bahkan kelebes di baju kita masing-masing. Lama-lama jadi bau tengi. Bener teh? Bener teh? Kiai pakai minyak wangi 2 juta. Anggesan ceramah mah coba-coba sia. Cium kelek aing. Hanyir baunya. Bau. Tapi lain jeung keringet Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keringet Kanjeng Nabi ketika dari mana-mana beliau hijrah, dari mana-mana beliau jihad, dari mana-mana beliau menyampaikan syiar Allah dan ajaran Kanjeng Nabi. Pulang dari tiap-tiap perjalanan ke rumah disambut sama istrinya Sayyidatuna Aisyah, istri tercinta Kanjeng Nabi. Ketika Kanjeng Nabi ngetok pintu, ucap salam, dijawab salam sama Kanjeng Nabi. Bahkan istrinya pun menjawab dari dalam rumah. Dibuka pintu, dia salaman, di tangan kanan megang elap, tangan kiri megang bokor. Ngerti tuh bokor? Wadah. Sebelah kanan megang elap, sebelah kiri megang wadah. Ngelihat suaminya banyak keringetnya. Apa yang dilakukan sama Sayyidatuna Aisyah? Dipopol keringet Kanjeng Nabi. Dipopol make lap. Kelar dipopol sekujur tubuh lapnya Kanjeng Nabi. Diperes di wadah di bokor yang tadi. Kelar diperes, diambil keringet Nabi, dilepet-lepetin ke badannya Sayyidatuna Aisyah. Keringet Kanjeng. Kenapa? Karena keringet Kanjeng Nabi teh laisa bimisik. Keringet Kanjeng Nabi kayak kasturi, kayak minyak wangi misik. Tah lamun Haji Mandra jika kebo gudel ya sigana. Bau, asli bau. Kita masing-masing coba.
cium keringat kita masing-masing. Nggak bakal kita kuat dengan keringat kita masing-masing. Maka yang pertama, membuat perbedaan antara kita dengan Kanjeng Nabi, dengan Hadratur Rasul, dari keringatnya. Yang kedua, sekarang lagi musim pancaroba. Entar mendung, entar penter, entar panas, entar hujan, nggak jelas. Penyakitnya cuma 3. Pertama cika, ngerti tak cika? Masuk angin. Yang kedua batuk. Yang ketiga ngingsrod. Ngerti ngingsrod? Ngingsrod, ngerti nggak ngingsrod? Pilem. Yang asal apa-apa begitu gae, namanya pilek. Kalau lagi pilek, bawaannya paling enak kan buang ludah, buang reak paling enak. Karena kalau lagi pilek teh, reak ngumpul di tenggorokan. Sekarang saya tanya, ibu-ibu yang hadir, lagi jalan tiba-tiba ada orang di depan kita percis. Ini orang tiba-tiba langsung marah nggak? Wah siap, tengah dulu aing siap, aing manusia ya, piraku aing di ludahan, betul? Marah, mencak yang ada kita. Nggak mungkin ada orang beludah depan kita, terus tiba-tiba kita, lagi pilek, mual, pasti marah. Jangankan ludah orang, coba ludah kita masing-masing, keluarin reak, ke tangan masing-masing. Terus diisep lagi, minum lagi, jijik, jember, sama reak sorangan, sama reak ludah sendiri, padahal eta teh. Tapi lamun Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kalau pergi kemana-mana, di belakang Kanjeng Nabi banyak yang ngintil. Kalau Kanjeng Nabi ngeluarin ludah, berebut ngambil ludah Kanjeng Nabi. Ada yang diusap ke muka, ada yang diusap ke badan. Karena ludah Kanjeng Nabi teh sumber obat di atas segala-gala obat. Apa buktinya? Satu ketika ada sahabat Nabi, rumahnya tinggal di pojokan masjid. Ini orang udah 4 hari kagak kiat-kiatan ke masjid. Kanjeng Nabi teh negesin sama sahabatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Wahai Abu Bakar, lu kagak niat non Haji Danto yang di pojok masjid. Bocah kagak kemana itu bocah ya? Orang nongol-nongol ke masjid. Padahal ketua BKM. Sholatnya jarang-jarang, kemana tuh bocah? Jawab Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya Rasulullah, itu sahabat lagi meriangin, lagi meriang. Awaknya ngegeged di Rasul. Tuh, Sayyidina Abu Bakar ngomongnya awak ngegeged. Abu Bakar ngomongnya awak ngegeged. Orang Arab ngomong awak ngegeged. Telat banget lu tawanya. Awaknya lagi ngegeged, lagi meriangin ya Rasulullah. Itu sahabat saya lihat kemarin lagi kuruban bae make hambal, nggak kuat bangun. Kanjeng Nabi marah. Ngapa lu kagak bilang sama gua? Udah 4 hari lu baru ngomong sama gua. Ayo kita paranin. Nyok kita longokin. Dilongokin sama Kanjeng Nabi. Adatnya Kanjeng Nabi, walaupun beliau ngelongok orang sakit kagak bebawaan, orang yang dilongok girang. Karena yang ngelongok Nabi. Kita jangan ngikut-ngikut. Mentang-mentang jadi umat Nabi, ngelongok orang sakit, tetangga sakit, orang bebawaan. Bebawaan orang sakit ditentengin, dibawa pulang sambil beledek manusia. Nih Haji Mandra nih, waktu jemaah ada yang sakit, ngelongok dia, bener emang, nenteng orang bawa apa-apa. Lu Ji, orang bawa bawaan apa-apa? Sunnah Nabi guru, luar biasa, sunnah Nabi. Pulang dia buat tentengan. Lu nenteng dari mana, Dra? Tadi jeruk orang sakit gue bawa. Lah, lu jangan begitu. Lu ngelongok orang sakit, orang malu bawa jeruk. Pulang lu malah bawa jeruk orang sakit. Alasannya apa? Coba gue pengen tahu. Orang sakit mah kegedean makan, guru. Iya sih emang. Mandra. Jangan ditiru ini mah.
Ini mah jenderal iblis. Bahaya manusia kayak begini. Bocah yang selalu ngentik kemana acara. Bukan pengen nyohor. Dia mau udah bawa kresek dewek dari rumah. Untung pisang tibang 3 biji. Coba kalau 2 sisir digondol bawa pulang ya. Nih manusia. Kanjeng Nabi ngelongok sahabat nggak bawa apa-apa, orang girang. Nabi yang ngelongok. Ditanya sama Nabi, ngapa lu kagak ke masjid-masjid? Ya Rasul, saya lagi meriang. Ini awak ngegeget baik. Asal kita berdiri dengkul ngedreg-deg. Ngerti dengkul ngedreg-deg? Ngerti ora? Dengkul ngedreg-deg. Nggeter. Dengkul nggeter. Nggak kuat ya Rasul saya kalau ke masjid. Atuh ngapa nggak ngomong-ngomong? Udah 4 hari nggak ke masjid-masjid. Udah ngapa ya Rasul, jangan pakai 4 hari yang lalu dibahas. Sekarang deh kalang atuh, sembuhin saya. Situ makan sumber-sumber obat, ayo sembuhin saya. Kata Nabi, merem ji, merem ji, merem. Merem tuh sahabat, apa yang dilakuin Nabi? Diludahin mukanya sama Kanjeng Nabi. Diusap muka sahabat dengan ludah Kanjeng Nabi. Meriang 4 hari waras. Waras. Ludahnya jangan coba-coba Ji. Jangan coba-coba. Ntar jemaah sakit lu ludahin aja lagi. Jangan. 1, perbedaan kita lewat kering. 2, yang ngebedain tentang lu. Yang 3, membahas tentang kitab Ad-Diba yang tadi. Kanjeng Nabi adalah semanusia yang paling mulia di atas manusia yang lain. Karena beliau memiliki keutamaan yang dimana Kanjeng Nabinya belum lahir, namanya udah kesebut. Sekarang orang Sempu ini Sempu ya. Kampung Sempu, Keramat Sempu, ada nggak yang belum lahir namanya udah kesebut? Ada ora? Ora ya? Mual nemu. Manusia di dunia satu-satu panghebat-hebat nah cuma Kanjeng Nabi. Orangnya belum lahir, orangnya belum hidup ke alam dunia, tapi namanya udah kesebut. Ah, Kiai Magoroh meren, Kiai Mambohong meren, nggak ada dalilnya itu. Nih dalilnya tadi. Al hadisus sani an Atha bin Yasar Ka'abil Akhbar. Qala allamani abi Taurata illa sifran wahidan kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu sundu. An Atha bin Yasar utawi ayah sahabat ngarana Atha bin Yasar boga rama teh ngarana Yasar. Ingetkeun ce Atha jeung Yasar. Pak ingetin Pak, Atha jeung Yasar. Bocah lu di atas ingetin ya, Atha dan Yasar. Atha anaknya, Yasar babanya. Ingetin ya. Udah inget belum? Bang Atha Yasar doang, la ilaha illallah. Atha sama Yasar. Qala allamani abi Taurata illa sifran wahidan. Berkata saya belajar. Siapa yang belajar? Tuh kan. Ayo aja. Gua kata suruh ngaji, dengerin apa makanya. Atau Yasar. Saya belajar jeung rama urang sama bapaknya. Berarti yang belajar siapa? Yang ngajarin abi Taurata illa sifron wahidan. Belajar kitab Taurat. Belajar kitab Taurat, kitab kasabaraha. Jadi meneng bae. Ngaji ente sih pada ngaji ente. Ngaji enggak sih? Ngaji ya. Allah nurunin 4 kitab. Yang pertama kitab Injil. Saha eta? Injil bae. Yang pertama kitab. Buset, udah salah kenceng. Jabur. Kitab pertama apa? Taurat. Bener, pinter bocah ini. Tumben lo. Itu kitab Tauratnya diturunin Nabi siapa? Bapak. Ya, PA. Yang pertama kitab Taurat diturunin Nabi Musa.
Yang kedua kitab Zabur diturunin sama Nabi. Yang ketiga kitab Injil diturunin Nabi Isa. Yang keempat kitab Al-Quran diturunin sama Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi Muhammad. Belajar nih orang sama bapaknya kitab Taurat illa sifron wahidan, kecuali satu lembar. Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, yang terkenal dengan Imam Ghazali, dalam Musnad Turabnya beliau mengatakan kitab Taurat teh ayat 10 lembar. Ada 10. Si Atok bilang kecuali satu, berarti dia belajar udah berapa lembar? Ya. Udah lagi nyambung. Berngantuk udah rupanya ini. Ingetin. Illa sifron wahidan, kecuali selembar. Kitab Taurat ayat 10 lembar. Yang gak dipelajarin selembar. Berarti yang udah dipelajarin ada 9. Illa sifron wahidan karena yahtimuhu wa yudkhiluhu fis sunduk. Yang selembar dimasukin sama babanya. Siapa babanya? Tuh. Siapa babanya? Yasar, ke dalam kotak. Dikunci ya kotak rapet-rapet. Ngomong bapaknya sama anaknya. Siapa yang dibilangin? Yang dibilangin atau Tok, jangan lagi lu deketin nih kotak. Jangan lagi lu bedel nih kotak. Ngerti bedel? Bocah tawa kenceng banget ini bocah. Jangan lagi lu bedel. Jangan lagi lu bentek ini kotak. Jangan lu buka. Orang dulu sama orang karang lain. Orang dulu nurut apa kata orang tua. Dulu zaman saya di tahun 2000. Saya teh lahir tahun 2000. Masih 25 tahun. Masih ngorak keneh ya. Muncul orang Banten mah bebenyit keneh. Nyaho teh bebenyit. Anak tuyul. Anak tuyul. Masih 25 tahun saya umur. Masih muda. Di zaman tahun 2000, yang paling disenengin sama anak tahun-tahun 2000 nonton TV. Kalau mau nonton TV, itu TV yang punya cuma RW. Bener? Nggak ada rumah-rumah kayak sekarang tiap rumah punya TV. Enggak. Zaman dulu mah TV warnanya kayak hitam putih. Yang punya cuman RW, nggak ada lagi. Kalau mau nonton TV, kudu datang ke balai RW. TV nggak dicolok ke jack, enggak. Dicoloknya ke aki. Benar? Asal akinya soek, akinya habis, tuh TV menciut. Benar? Tuh TV itu. Kalau kagak TV, layar tancap. Layar tancap kalau yang udah main Susana, Adven Bangun, Berry Prima, kemana buai pasti diudang. Benar? Paling resep-resepnya tuh kalau bertiga udah main. Betul? Nah, ceritanya begini. Ada seorang anak, dia tahu nanti malam teh bakal ada layar tancap. Dari abis asar nih anak ngegosokin baju, ngerapihin baju yang bakal ntar malam dia nonton layar tancap. Selesai maghrib dia ngomong, gue mau berangkat. Gembolan udah dibawa, tanek nasi udah dibawa, rantang dibawa, bakal ngelancong. Orang dulu ngelancong naik ontel, dan ngelancongnya nggak kayak bocah karang berdua. Kalau zaman dulu ngelancongnya se-RT, maran-maranin orang. Nyok ngelancong sambil nonton layar tancap, ngelancong sambil nonton layar tancap. Zaman dulu. Baju rapi, makanan rapi, dandanan rapi. Masuk waktu maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia sembahyang. Kelar sembahyang, dia salin baju, pakai baju yang bakal ngelancong, pengen nonton layar tancap. Keluar kamar, di pelataran depan ada babanya.
lagi ngerokok sambil ngopi. Ditanya nih bocah, mau kemana lu Tong? Nonton layar tancap bah di kampung Sempuh. Rokok dimatiin, kopi digeser, meja dikebrang. Jangan coba-coba lu keluar rumah. Selangkah kaki lu keluar pelataran, gue potek batang leher lu. Kira-kira itu bocah ngibrit apa kagak? Ngibrit. Lari masuk ke kamar, pasti ketakutan diomelin sama babanya. Betul? Betul? Ada lagi cerita hari Minggu libur sekolah. Bocah yang biasanya sekolah jam 5:30 udah diudag-udag emaknya, udah diurang-urang suruh bangun karena jam 6 karang mah udah lewat 10 masuk sekolah. Karena hari Minggu nih bocah tibrak tidurnya. Bangun jam 10 pagi. Setelah bangun nyarap ora, mandi ora, yang dipegang HP. Pindah nih bocah dari kamar ke ruang tengah. Dari jam 10 megang HP sampai johor megang HP sambil duduk. Emaknya lewat bebenah. Kelar bebenah habis asar. Nih bocah masih kene di bangku megangin HP. Cuman yang tadinya duduk sekarang blonjor. Blonjor tuh bocah. Kelar bebenah emaknya habis asar, babanya balik mentakan mau maghrib. Ini bocah masih kene di bangku megang HP. Yang dari duduk rapi sampai blonjor, sampai sambil tengkurap mainin HP. Kira-kira kita yang jadi orang tua, anak main HP seharian penuh, marah apa ora? Marah apa ora? Bocah libur-libur bukan ngerjain PR, bukannya belajar bakal besok hari Senin, besok lu mau ujian, bukannya buku lu pegangin, HP lu pegangin, gua banting nih HP-nya. Apa kata lu bocah? Nih, banting. Bocah karang. Bocah karang, banting. Emang emak yang boleh beliin? Banting. Betul? Dua-duanya sewot niat emaknya digetak sama anaknya. Gua bilang lagi nih baba, emang buta sialan lo. Gua matiin lu ya. Apa yang dilakuin sama anaknya? Lak-lakan babanya ditempok. Ngapa lu, Mbak? Ngapa lu, Mbak? Ngapa? Jangan ikut-ikut baik. Bocah karang. Kalau udah main FF, siapa di sini bocah yang main FF? Main ML. Main Roblox, karang yang lagi rame Roblox. Bocah, lu main Roblox ora? Main Roblox bocah. Roblox baik. Paketan mah babanya bures bakal main HP. Bener. Paketan bures dia main ke pos ronda. Nyolong wifi. Bocah karang ngerti nyolong wifi. Sekalinya nggak dapet nyolong wifi, minta di hotspot ngapa gua? Sama kayak Mandra. Kemana bayi datang HP memegang Sultan Dubai. Nggak mau kalah sama orang-orang. Cuman HP siapa bayi yang di samping dia. Hotspot ngapa hotspot? Mandra. Bocah karang kagak kenal dibilangin. Bocah dulu menurut apa kata babanya. Maka si Ato yang dibilangin sama babanya, jangan deketin tuh kotak, jangan lu buka tuh kotak, diikutin. Falamma mata abi fatahtuhu fa idza fihi nabiyyu yakhruju akhiruz zaman. Mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Falamma mata abi fatahtuhu, setelah bapaknya mati. Siapa yang mati? Udah keder lagi baik. Udah keder. Asal 10 menit bahasnya lurus baik, juntrol gue lupa. Siapa yang mati? Yasar. Dibuek tuh kotak. Ngerti nggak dibuek? Ngerti dibuek. Dibuka tuh kotak. Dibedel tuh kotak. Ternyata yang selembar dalam kitab Taurat teh ngejelaskan ayam manusia nu bakal hadir di akhir zaman. Ngaranna teu disebut, namanya nggak disebut, tapi eta nabi teh lahirnya di kota Mekah, hijrahnya ke Madinah, bahkan kekuasaannya sampai negeri Syam yang sekarang kita kenal
saudara kita yang pak bleger bae kena bom. Di mana eta? Pales. Hebat teh Kanjeng Nabi. Hebat teh Kanjeng Nabi. Eta kitab naon tadi ngaranna? Kitab Taurat. Kitab Taurat aya di zaman Nabi saha? Nabi Musa. Kanjeng Nabi Muhammad geus lahir can? Udah ada belum? Hebat nggak Kanjeng Nabi? Orangnya belum ada, tapi lahirnya udah disebut, hijrahnya udah disebut. Kanjeng Nabi urang, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya acara seperti ini dalam peringatan Maulid semuanya harus sinkron antara jamaah dengan jamaah, panitia jeung panitia. Atuh karunya ketua DKM ngepel masjid sorangan. Eta jamaah ka mana eta jamaah? Deuh. Kacau eta. Ketua DKM ngepel masjid sorangan. Ditempatin maulid sampingnya kurung batang. Subhanallah. La ilaha illallah. Itu dra tuh kasur bakal elu dra tuh. Bakal mandin pocongan dra. Busut loh. Ini mah pulang jai kesambet rupanya. Bener. Ini hebat. Jangan tawa baik. Ya, gua keplak juga nih. Nih, kita teh maulid. Ngapain sih kita hadir maulid? Coba. Padahal maulid kita udah bertahun-tahun kita adain. Bukan hanya di Masjid Aminul Hakim. Bahkan majlis-majlis nusejen. Masjid-masjid nusejen di mana-mana tempat pasti mengadakan maulid. Unggal tahun ngadakan maulid. Emang gak bosan gitu ngadain maulid? Padahal dana maulid gak kurang 5-10 juta buat ngadain maulid. Apa yang dicari di dalam maulid? Lamun cep guru urang Al-Maghfurlah Abuya Ki Raden Haji Uci Turtusi. Abuya Uci selalu memberitahu kepada santri-santrinya, ketika maulid yang dicari teh satu, hayang menang syafaat di Kanjeng Nabi Muhammad. Syafaat Kanjeng Nabi dari mana dapatnya? Sedangkan dari kecil tileutik keneh urang geus didoktrin kurama urang sadaya, sama orang tua semua udah didoktrin jeung pahala jang berkah. Kumaha eta wujudna pahala jeung berkah? Ayo coba. Di sini ada yang umur 60 tahun. Ada yang umur 70. Ada yang umur 80 ada. Geus 80 kali ngadain maulid. Betul? Ngomong pahala, ngomong berkah. Saya mau tanya, kayak gimana wujudnya itu berkah? Ayo coba. Kos kumaha eta wujudna pahala? Padahal orang sakabeh ketika ngelaksanakan ibadah hayang menang berkah, hayang menang pahala ti Gusti Allah. Tapi kita nggak tahu berkah jeung pahala teh eta kos kumaha, bentukna kos kumaha, kayak gimana bentuknya. Keberkahan lain bentuk, pahala lain bentuk, tapi berkah jeung pahala kumaha urang nu ngedapetkeun. Gimana kita yang ngedapetin pahala jeung berkah? Lamun kehidupan ada perubahan, eta ngaranna berkah. Lamun hidup semakin tua, hari semakin hari, bulan ketemu bulan, minggu ketemu minggu, tahun ketemu tahun, ada perubahan dalam kehidupan, berarti tandanya itu berkah. Kalau hidup terus begitu-gitu aja, orang ada perubahan napisan. Hidup masih gujih bae sama tetangga, hidup masih sewot bae sama tetangga. Tetangga beli mobil, urang nu meriang. Ada kayak gitu. Tetangga beli mobil, tetangga beli kulkas, kita yang sewot. Laki dibentak-bentak, makanya bang, noh gawe kayak dia. Buktinya dia mati bang nge-grab, mobil dapet. Lu belum tahu aja mobil nyicil itu. Iya. No, kayak dia. Jadi orang gawe rajin. Lalu megawe asal pagi nyender. Asal pagi nyarak, siang mindo, rokok lagi, kopi lagi, pendaringan bures.
anak sama bini pala doang gede kagak bisa kentut. Lu kagak ada gawenya, Bang. Bener. Laki mencak-mencak. Diomelin ku pamajikan. Diomelin sama bini. Gara-gara laki teh pengangguran. Ya Allah. Padahal ilmu nupang hebat-hebatna eta ilmu nganggur. Ilmu nganggur. Orang kalau nganggur makin deket sama Allah. Orang kalau nganggur nggak ada batasan sama Allah. Orang kalau nganggur nggak bakal jauh dari rahmat Allah. Enggak Kiai, cek saha Kiai. Buktinya laki saya nganggur hidup nelangsa baik Kiai. Hidup makin melarat. Dari awal kawin sampai mentakan waya gini, anak udah mererod, cucu udah boga 2, cicit sampai udah punya. Kiai makan tuh masih jengkol keneh, jengkol keneh. Kagak jengkol ikan peda, kagak ikan peda pecak oncom. Halah ngenes amat makan pecak oncom ya. Pecak oncom sambal goa. Dari dulu jadi bini belum pernah diajak ke mall sama laki. Dari dulu Kiai. Hidup segini tuanya, ngurusin anak banyak, ngurusin cucu, ngurusin cicit waya gini. Paling jauh diajak laki main ke Alfa. Gua kata ke Alfa suruh belanja, token habis. Token habis, suruh ngisi token. Jadi bini nelangsa punya laki pengangguran. Hati-hati dengan ilmu torikoh. Ilmu torikoh memang seperti itu. Ala inna awliya Allah la haufun alaihim walahum yahzanun alladina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ciri-ciri tanda walinya Allah, dialah orang yang tidak memiliki rasa takut dan khawatir. Kumaha Allah. Bang, ono beras bures, gimana Allah Beneng? Bang, duit habis bang. Kontrakan jatuh tempo. Motor cicilan jatuh tempo. Anak sekolah bayar SPP bang. Buku belum lunas. Seragam belum lunas. Kumaha Allah Beneng? Bang, mati lu bang. Allah bae disebut-sebut. Lah, Allah bae makan tuh Allah dewek. Torikoh teh lain gitu. Mentak zikir paling hebat, zikir paling bagus. Dulu di Cilongok ada Buyut Mansur, seorang wali Allah Subhanahu wa taala. Buyut Mansur karena terkenal dengan kewaliannya, ada 2 santri dari Rangkas Bitung datang ke Buyut Mansur. Ketemu dengan Buyut Mansur, minta ditalkin ijazah zikir. Minta ditalkin ijazah zikir. Datang 2 santri dari Rangkas Bitung menuju pondok pesantren Buyut Mansur. Sampai ke depan Buyut, kami dari pondok pesantren di Rangkas Bitung datangnya ke sini membawa hajat dan niat ingin menang ijazah zikir dari Buyut. Oh, ya udah. Dua-duanya mas santren. Iya, Buyut. Geus 3 tahun, Can. Udah, Buyut. Kalau mondok udah 3 tahun, maka sudah pas untuk menerima ijazah. Sisa yang belum mondok jangan ikut. 2 orang aja yang boleh ikut, karena yang 2 orang sudah lulus. Siap. 1 orang diajak masuk ke dalam kamar Buyut Mansur. Ayo, turutkan aing ya. Zikir kieu ya. Allahu Allah. Ayo turutkan. Allahu Allah. Terus, gas, keluar. Panggil yang 1. Yang 1 masuk. Ayo turutkan aing ya. Zikirna kieu ya. Ulah we ulah we saulah. Duh.
Bingung ya santri duduaan balik ke pondokna masing-masing. Esya di ijazah dikir ku buyut Mansur kumaha? Allah. Esya kumaha? Ulah. Salah ya buyut Mansur ya. Piraku dikir ulah. Ayo tuh minggu harap balik di. Nyawa tuh balik lagi. Minggu depan balik lagi. Buyut, kami berdua pengen dapat ijazah zikir. Baik. Yang satu masuk. Turutkan aja. Zikir lagi ya. Allah. Guys, keluar. Panggil yang satu. Kumaha zikir sia? Ulah. Diwae. Ulah. Bersihkan buyut teh lieur ya. Piraku aing dibere zikir teh ulah. Kayak minggu depan tuh, minggu harap balik deh. Sigana salah ini ya. Dua-duanya balik lagi ke pondok setelah 3 minggu kemudian. Balik ke buyut Mansur, dibentak ke buyut Mansur. Rek naon sia ka dieu? Ngapain lu kesini? Minta zikir lagi baik. Kan udah dikasih zikirnya. Atuh buyut, zikir teh ulah. Tengeunaheun. Atuh Allah mapan enak didengar kana masjid kana toa ge. Allah. La ilaha illallah. Ngeunah teu? Ngeunapaan? Allah. La ilaha. Nu hiji deui. Ulah. Ngeunah teu? Teu ngeunah. Atuh buyut piraku aing dibere ulah. Diwiridan teh ku sia cek buyut Mansur. Diwiridan digaplok ku buyut Mansur. Goblok sia. Nih, cenah kudu diwiridan. Udah diwirid digaplok aing teh. Cek buyut Mansur zikir nu panghebat-hebatna ulah. Tanyakan ke Kiai sia. Zikir nu alus teh nu mana? Allah atawa ulah. Balik ya 2 santri ke pondokna masing-masing kiai. Bade naros ya kiai. Cek buyut Mansur. Uing teh ditanya ku buyut Mansur, zikir yang paling bagus teh Allah apa ulah? Cek kiai di pondok Rangkas Bitung, atuh Allah ceng. Piraku wiridan ulah. Balik deh iya 2 santri ke buyut Mansur ngomong, buyut kata kiai zikir paling bagus teh Allah. Buyut Mansur naik pitam, mukanya merah. Kita eta kiai ngaji deui kain. Zikir nu panghebat teh ulah. Lain diwiridan ku sia eta ulah teh kuduna diamalkeun. Nu diwiridan mah Allah. Bener eta ngaranna zikir hofi. Lamun ulah teh lain diwiridan, tapi kudu diamalkeun. Kumaha eta diamalkeunana? 3. Nu pertama, lamun sia teu boga ulah menta. Lamun sia boga ulah disimpen. Nu katilu lamun sia dibere ulah nampi. Yang pertama, kalau nggak punya jangan minta. Yang kedua, kalau punya jangan disimpan. Yang ketiga, kalau dikasih jangan nolak. Dengerin, punya duit nggak? Jangan minta. Haji Mandra masuk minta wae duit ka aing ya. Cenah kitu tuh guru, pan aing geus dicerekan ku guru. Ai piraku atuh gocap-gocap temenan kitu ieu mah. Parah ieu mah jalma ieu. Kudu dipaehan sigana ieu. Jadi gitu. Ilmu yang paling hebat ya ulah. Amalkan. Kita amalin bareng-bareng.
Karena ini bagian ilmu dari Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari mana ilmunya ketika maulid? Maka pembahasannya di pasal yang kedua. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih fayaqulu haqqu izzati wa jalali la ajatu man akhlasa li bi syahadati kama kadzdzaba bi adkhiluhumul jannata bi rahmati. Pembahasannya ketika Kanjeng Nabi adalah mulianya manusia, yakunu khairul anbiya wa ummatuhu khairul ummah. Kanjeng Nabi teh pemimpin dari para nabi yang lain, dan umatnya Kanjeng Nabi oge pemimpin dari umat-umat nu baheula. Saha atuh umat Kanjeng Nabi? Iya ya. Comorannya ya. Jogrogannya ini nih. Ini orangnya yang jadi umat Nabi. Ini semua yang hadir teh setan aku. Piraku ulah ngondang deh atuh kiai nu kieu mah. Piraku ieu jamaah dicerekan setan aku. Ya atuh. Gimana nggak dibilang setan aku? Sedangkan kita ketika ibadah sama Allah, kita selaku bilang, ya Allah, kami hambamu. Kita teh ngaku jadi hamba. Balik pertanyaannya, Allah ngakuin kita apa ora jadi hambanya? Letaunanan. Benar. Kita ngaku bae Allah pangeran kula, Allah ajunan kula, Allah Tuhan kula. Tapi ketika kita ngaku Allah Tuhan kita, Allah ngakuin kita apa ora jadi umatnya? Ngakuin kagak? Letaunanan. Kenapa dibilang setan aku? Karena kita jadi umat akhir zaman. Gampang ngomong kita teh umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dibalik pertanyaannya, Kanjeng Nabi ngakuin kita apa ora jadi umatnya? Ayo jawab sing kompak. Ngakuin teh? Letau. Jangan ora-ora bae dah. Lah kalau orang lempar buat ini. Kalau orang nemen amat, ini kagak tahu. Apa di aku jadi hamba Allah yang nggak tahu? Apa di aku jadi umat Nabi yang kagak tahu? Betul? Maka 3 bagian umatnya Nabi. Yang pertama, sulusun yadkhulunal jannata bi ghairi hisab. Yang pertama, umat Nabi masuk surga nyelonong, nggak ditimbang, kagak dihisap, nyelonong masuk surga. Amin. Tapi pantas ora masuk surga nyelonong, pantas ora? Emang kita punya orang dalam, punya calo, emang kita di surga? Kan ora ya? Betul. Berarti kira-kira yang pertama, manusia umat Kanjeng Nabi Muhammad masuk ke dalam surga nggak dihisap, nggak diperhitungkan amal ibadahnya. Ini khusus. Yang pertama harus ada si suhada. Di sini ada nggak yang namanya suhada? Ada ora? Nggak masuk. Kalau nggak ada si suhada, kudu ada yang namanya takwa. Ada nggak sini yang namanya takwa? Ora lagi baik. Yang ketiga kudu ada yang namanya si alim. Ada alim nggak di sini? Mana bocahnya si alim? Orang ada lagi baik ya? Kalau 3 yang kagak masuk, berarti kita bukan bagian yang pertama, bukan yang nyelonong masuk surga. Yang kedua, wasulusu ya'tuna bizunubihim wa khotoyahum fayughfarulahum. Rombongan yang kedua umat Nabi bawa dosa mendikit, ada dalam kurungnya mendikit, penegasan mendikit, cuman dikit. Sekarang kita yang hadir dosanya banyak apa dikit? Banyak apa dikit? Jangan dijawab, gue yang jawab, ngeblata. Dosa kita ngampar. Bener. Nih ibu-ibu tukang gorong semua dah. Tukang bohong semua. Nih perempuan nih tukang bohong semua ini.
Mati gue dah. Ada gue kiai ngatain emak-emak tukang bohong. Ibu kira-kira kalau dikatain tukang bohong marah nggak bu? Marah ya? Nggak senang sama penceramah gitu ya? Tapi ada faktanya. Nih, sini siapa emak-emak yang sering nyuciin baju laki? Semuanya ya? Semuanya nyuciin baju laki ya? Nah, kelempengan baju lakinya ada celana lepis. Itu celana lepis sebelum kita cuci kan direndam dulu Maya. Direndam ya? Nah, sebelum direndam kan dirogohin dulu ya. Benar? Di kantong kanan dirogoh, ditarik keluar benang. Orang di duit berarti. Di kantong kiri ada yang nyelip. Duit cepean. Ditarik. Nah, ketika dapat duit cepet dibalikin apa ora? Ora ya. Rezeki tukang nyuci ya. Tuh, gua kata dia apa? Rezeki tukang nyuci. Lakinya abis asar balik ke rumah. Niat itu celana udah dijembreng, dijemuran, dia negesin ke bininya. Malu, mari bentar dah. Ngapa bang? Ono celana siapa yang gesek? Lah gua, emang apa? Perasaan. Nah ini nih, hati-hati dengan kata-kata perasaan. Kalau diterusin kiamat 3 hari. Kiamat 3 hari. Perasaan, gue nyempilin duit cepean dah di kantong belah kiri. Lu ngiat apa ora? Apa jawabnya? Ora. Ora. Mau ngiat duit. Nah, kalau udah ngomong enggak ngiat, jangan diterusin bang. Kalau diterusin, repot urusan. Gantol dialung-alungkan. Yakin aing mah. Selimut dilempar-lemparin. Yakin. Kalau bini udah ngomong ora, udah bagian antepin. Jangan, enggak neng, jangan begitu. Gua kata jangan. Enggak neng, emang beneran belah kiri ada itu duit cepet. Lu ngiat apa enggak? Kalau 2 kali kita negesin, bini yang cantik jelita kayak Ratu Bilqis, bini yang cantik jelita kayak Sayyidah Fatimah Zahra, bini yang cantik jelita kayak bininya Fir'aun Sayyidah Asia. Cantik banget nih bini. Dari awal kawin tidak ada lagi wanita yang paling kupilih di antara banyaknya wanita yang cantik kecuali kamu yang dipilih oleh Allah untuk menjadi jodohku. Pret. Kalau 2 kali ditegesin, maka bini berubah jadi kuntilanak merah. Muka merah, mata marong, rambut ngegriap, make daster bolong ketek, bolong gala-gala. Kalau 2 kali ditegas sama bininya, lakinya, maka bininya ngeluarin senjata pamungkas. Apa senjata pamungkasnya? Jari telunjuk melengking. Lu ya, tembang duit cepet lu cempil-cempilin. Kalau dilawan babak belur. Bye-bye. Berarti emak-emak tukang goroh apa bukan? Goroh. Kudu yakin emang bener begitu. Enggak emak-emak disempuh, bini saya ge begitu. Sama baik. Punya bini ge begitu sama baik. Nah, atuh kiai jangan awewe mulu yang dicerekan. Lelakinya atuh dicerekan ya heuh atuh. Dibela kukula teh. Tapi kalau mau ngata-ngatain yang lain gak enak gerak. Ngatain diri dewek deh ya. Nih ceritanya. Kelar ceramah begini, kan pasti nanti Haji Danto mepet saya. Ngapain coba? Ngasih amplop kan? Bener. Kelar ngasih amplop, apakah ibu-ibu mengira saya akan langsung pulang ke rumah? Oh tentu tidak. Tidak. Saya akan mampir dulu ke warung Madura. Ngapain Kiai? Beli amplop baru. Amplop baru. Makanya saya nggak ketinggalan sama pulpen. Eta pulpen lebih pamungkas. Ditulis di amplop baru penceramah. 5 juta dikasih sama Haji Danto. Kurang kenceng ya? 5 juta dikasih Haji Danto. Udah kedengeran belum? Kurang ya? 5 juta dikasih Haji Danto. Pulang ke rumah, mampir dulu ke Madura, beri amplop baru yang 2 juta gua rambet 2 juta.
Gue masukin amplop baru, gue buka serelekannya, taruh di dashboard mobil, aman. Yang 3 jutanya baik-baik. Maka ibu-ibu kalau punya laki ustad, punya laki kiai, baik-baik. Apalagi lakinya kalau acara maulid pakai gamis, pakai jubah, pakai sorban, pakai jas, baik-baik. Karena jas kantongnya ada di luar, ada di dalam. Koko kantongnya ada 3, gamis kantongnya ada 3. Itu gopean mulu, nggak percaya kok dibilangin. Apalagi kalau pakai udem-udem. Kok kiai tahu sama gua lagi begitu. Gua celipin duit di udeng-udeng. Benar. 2 juta masuk amplop yang baru taruh di dashboard. Nih 3 juta bagaimana caranya biar kagak keendus sama bini? Karena setahu saya perempuan sudah dikodratkan oleh Allah memiliki penciuman yang sangat tajam. Tajam sekali. Duit dilinting-linting masukin kos kaki ketemu apa ora? Duit dicelipin di pojokan lemari ketemu ora? Bini kehebatannya. Benar. Kenapa? Karena saya nih nganten baru, Bu. Nganten baru ini. Nganten baru. Saya teh kapok. Makanya saya ceramah begini. Ada cerita kelam. Mau diceritain apa ora? Nih, begini ceritanya. Dulu, pegel juga begini ya. Tahun kemarin saya teh ceramah daerah Subang. Diundang sama Romo Kiai Haji Uspuri Ansor di daerah Jatireja. Diamplopin 8 juta. Ji, diamplopin 8 juta, Ji. Bebek ketelah melon, Ji. Ya elah, bebek lo. Kurang gue tegesin. Lihatin aja. Besok gue parahin lagi. Kenapa? Pokoknya kalau belum lunas bayarnya, salon gotong ke pondok. Gotong ke pondok, Bang. Tuan salon, jangan pulang lo. Lu balik bareng sama gua. Iya, kalau belum lunas. Ya kalau lunas mah nggak apa-apa, gua balikin gitu. Tahun kemarin diundang ke Subang. Dikasih sama Kiai Uspuri Ansor teh 8 juta. Beneran 8 juta. Namanya nganten baru. Sedang giro-girohnya sama bini. Bener nggak? Pulang acara dari Subang ke Bekasi. Balik sampai Bekasi. Nggak mampir ke Madura ora. Tahu ilmu mampir ke Madura setelah punya bini setahun. Nah, baru punya ilmu ke Madura. Sebelum setahun mah abis gue dikadalin mulu sama orang perempuan. La ilaha illallah. Pulang dari Subang ke Bekasi. Nenteng acara dapat amplop 8 juta kagak dikeset acan-acan. Masih tebel dah tuh amplop 8 juta. Bener itu, murni itu. 8 juta tebel. Pulang ke rumah, tangan kiri nenteng amplop. Tangan kanan megang kunci mobil. Santri bawa parcel 2 biji. Ngetok pintu. Assalamualaikum. Jawab sama bini. Waalaikumsalam. Dibuka tuh pintu, tangannya keluar. Gua kata salaman, minta amplop. Bunyi buset. Bini. Jatah, mana jatah? Gitu dia. Keluar tuh tangan. Kita kasih. Nih, deh amplopnya. Direpe-repe sama dia. Tebel amat, Kak. Ini semuanya buat adek. Iya, buat lo. Ya Allah, Kak, banyak banget ini. Ini emang Kakak nggak ngambil? Enggak, gua mah ngambil, udah buat lu aja. 8 juta kita serahin bininya. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan tiada upaya. Pokoknya lo. La haula. Udah dipegang bini, megang duit 8 juta. Ya Allah, ya Rabb. Bini nyuguin laki udah kayak raja. Mau ngopi apa Kakak? Kopinya mau air godogan apa air kulkas? Godogan apa air dispenser? Ya Allah, ya Rabb. Dikasih duit 8 juta. Kenapa itu kopi ada tatakannya? Ada tutupnya. 8 juta. Subhanallah. Bidadari sorga, gua kata begini. Saya kan di lain doyan ngopi, ngerokok nggak ketinggalan.
Emang saat itu punya duit teh bangsa amplop-amplopnya. Orang punya lagi. Rokok kebetulan habis. Bini masuk ke kamar, kita intil. Neng, ngapa kak? Bagi duit ngapa gue gocap? Bakal apa sih? Beli rokok, asem banget mulut ini. Kopi doang, rokoknya orang. Bener sih dirogoh, bener. Dirogoh sama dia. Kelar dirogoh, itu nguarin gocap sambil ngegentak. Nih balikin. Buset, gue yang ceramah, gue yang capek. Duit bang gocap suruh balikin. Nih duit gocap lu balikin ntar 500.000. Nah ujubillah min jalik. Kan nama bini mah begitu bang. Kita minjem cepet suruh balikin 300. Makanya saya mengharap sama Allah, biar ini malam bini saya kagak ngeliat channel Salik. Bahaya bini saya kalau ngeliat channel Salik. Dioncok gue pulang ini yang ada. La ilaha illallah. Itu jadi cerita yang suram zaman dulu. Makanya sekarang saya pakai tuh akal-akalan. Ilok gue mau dikadalin sama orang wadon. Lah gue lagi punya akal. Bener nggak? Nabi Adam aja ngakalin belis bisa. Bener nggak? Yang kegoda sama ibu Hawa bocah wadon, bukan bocah lanang. Ilok gue mau kalah sama bini. Orang mulai dari tahun kemarin sampai tahun sekarang asal pulang maulid mampir mulu ke Madura. Ngecak amplop biar nggak dikasih semua. Kalau begitu tandanya enggak yang perempuan, enggak yang lelaki, dua-duanya tukang bohong. Kira-kira rombongan yang kedua bawa dosanya dikit masuk ora udah dosanya banyak ya poya. Tibang yang terakhir wasulusun bika amsalil jibal. Rombongan yang ketiga umat Kanjeng Nabi bawa dosa seperti tumpukan-tumpukan gunung. Siapa orangnya? Sepi banget ya. Ini orang masih pada hidup apa orang sini ini? Tadi rombongan kedua ditanya dosanya dikit, nyaut banyak. Lempengan rombongan ketiga dosa banyak, tumpukan-tumpukan gunung, orang ada nyaut pisan. Emang pinter orang sempuh ya? Pinter kagak kena dikadalin. Rombongan ketiga bawa dosa seperti tumpukan gunung. Kita nih rombongan yang ketiga, kita akuin dosa kita banyak. Tiap kedipan mata dosa, tiap ucapan kata dosa, tiap gerak langkah kaki dosa. Ibadah semua bohong, salat semua bohong, puasa semua bohong, wirid semua bohong, tirakat dan riadah semuanya bohong. Salat kita unggal poe 5 waktu, dari zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ketemu lagi ke zuhur, bohong semua. Atuh kiai, sholat yang bener kos kumaha? Kalau dibilang bohong semua teh, contoh kebohongan dalam sholat akan terlihat ketika sholat terawih. Kalau terawih yang ngimaminnya gancang, cepet imamnya, buat ngimamin terawih banyak jemaahnya. Giliran yang ngimamin laki-laki lama. Baca surat Al-Baqarah, baca surat Al-Anfal, baca surat Al-Kahfi, terawih 11 rakaat seperti sholawat semalam suntuk. Lama. Kalau imamnya cepet kayak Dewan Danto enak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ikut. Imamnya cepet, aminnya cepet. Tapi kalau yang ngimamin Ustadz Rudi Kori dari Banten, dipakai nadanya Bayati Jawabul Jawab, subhanallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ilah. Mati ayo jadi jamaah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Waladhdallin. Yang belakang amin. Imam cepet aminnya cepet, imam lama aminnya lama. Lama sambil ngegendeng di jero hati. Duh, buru-buru mampus imam begini modelnya. Bener? Bener nggak? Kita sering nyari imam-imam yang cepat. Ketika sholat tarawih khususnya kaum ibu-ibu udah jadi adat istiadat. Ketika tarawih habis maghrib makan, kita buka bersama dengan keluarga. Anak kelar makan, anak disuruh, tong, lu bawa nih sejadah emak, bawa mukena emak, taruh di baris paling depan. Yang penting di bawah kipas, di belakangnya tiangnya, tong ya. Iya mak, tuh betul, betul. Emaknya beberes rapi-rapi di rumah, anaknya udah naruh mukena. Emaknya negesin, tong, lu lihat siapa yang jadi imam. Balik ke bocah bawa mukena, bawa sejadah. Mak, yang imamin Ustadz Rudi Kori, mak. Emaknya ngerapel terawih besok. Yang terawih bukan jasadnya, mukenanya. Bener? Berarti sholat kita bohong. Puasa ge bohong ya, puasa sama. Puasa Ramadan biasanya unggal poe, unggal peting, unggal berang, rokok nggak pernah putus, ngudut. Bangun ti isuk-isuk yang dicekel pertama rokok. Nitah pamajikan maloh, kejain gua kopi rada kentelan. Entong diaduk ya, separoh be airnya. Keluar kopi pagi-pagi ngebul-ngebul sama gorengan bala-bala jagung. Ditaruh di pelataran. Asbak siap, rokok ada, kopi enak. Beuh! Nikmat hidup. Pohara jasa. Hidup begitu enak banget. Bini ngeladenin, masuk waktu puasa Ramadan. Bangun isuk-isuk ke depan pelataran. Dia ingat dia puasa kayak kambing conge, plahak loh. Celinguk apa yang gua grepeh, apa yang gua ambil, apa nih yang gua rambet. Pengen rokok puasa, pengen nyuruh ngopi puasa. Jablay Kalimalang nyasar. Jablay Kalimalang nyasar. Jablay. Kebetulan mandra di pelataran rumah. Rumahnya mepet sama Kalimalang. Rumahnya di pojokan Lestari di Cibuntu. Depannya Kalimalang. Kan wadon mulu. Bener nggak? Siang-siang mandra lagi anteng depan rumah. Jablay lewat. Ya Allah, ya Allah. Itu Jablay mana kayak gitar Spanyol bentukannya. Make celananya pendek, make kutang. Ya Allah. Puasa tuh Jablay pergi kemana diikutin palanya begitu. Minum mana dia? Berarti puasanya bohong. Wirid bohong. Ketika guru, orang ulama, orang kiai nitahkeun ke urang kabehan, ayo jemaah, sudah mulai masuk bulan silih mulut, bahkan mau habis ini bulan silih mulut. Hayo perbanyak salawat sama Kanjeng Nabi. Saya ijazahkan salawat Jibril sehari dibaca 10.000 kali. Apa jawaban jemaah? 10.000? Yang bener gue kiai. 10.000. Salawat Jibril 10.000. Atau rada pendekan bedik kita pak? Ya udah 1.000. Apaan? Enggak dah. 1.000 banyak banget. Ya udah, lu baca be salawat Nariyah 4.444. Bujuk buset mati gua baca Nariyah.
Baca Naria kalau yang udah biasa mah enak, mulutnya kagak kejelibet. Benar. Allahumma sholli sholatan kamil wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhal bil qadam farij bil qurra wa tubda bil hawaid wa tunal bil raghaib wa sul khawati mustasqal wa wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli almati wa nafasi bi yadi kulli ma'lumin lak. Enak. Udah kebiasaan. Yang enggak biasa kan enggak enak. Makin nada Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman. Bacanya 4444 dari subuh ke subuh. Muages. Bener nggak? Wow, modar kata Mandrata. Baca selawat modar tuh ya bocah. Baca selawat modar 4444. Ya Allah ya Rob. Kiai yang bener ngapa kalau ngasih wirid mah entong banyak-banyak teuing. Dikit aja. Yang bangsanya cepek, yang bahasanya gocap, taruhnya cepek ge, bangsanya nyicil. Yang 5 kali teh 20 biji bacanya Kiai. Nawar mulu wiridnya, berarti wiridnya juga bohong. Semua amal ibadah bohong. Maka kalau dibilang kita selaku umat sebaik-baiknya umat, sebenarnya kudu malu. Malu. Ngaku doang ngaku jadi umat Nabi, tapi riadah dan ibadah tidak seperti Kanjeng Nabi. Padahal Nabi ya Allah manusia yang maksum, dosa kagak punya, dijamin masuk surga. Pintu mana baik lu pilih, lu mau masuk ke belah mana ke itu surga? Emang surga dasaran punya lu. Bener? Laula kaya Muhammad lamma khalaqtu aflak. Tidak kuciptakan semua alam semesta kalau bukan karenamu Muhammad. Maka semua punya Nabi Muhammad. Segituan Nabi Muhammad, manusia paling mulia, sembahyang kakinya bengkak. Sembahyang jidat ke kosredan sampai pada bengkak. Kanjeng Nabi baca wiridnya kelar-kelar, tiap malam nggak pernah ketemu, jarang ngegaulin bini. Bininya sampai protes, ya Rasul ngapain sih sembahyang sampai begitu banget, wirid sampai begitu banget, ngapain? Anjen mah udah jadi manusia dijamin ku Allah, dosa ya kagak gablek. Sorga yang mana beti bang pilih. Apa jawaban Kanjeng Nabi? Wahai Aisyah, ketahuilah salat yang kukerjakan bukan untuk aku, wirid yang kukerjakan bukan untukku, semua untuk umatku di akhir zaman. Sallu ala Muhammad. Enak gak sih kita jadi umat Nabi? Enak. Maka ketika umat yang ketiga ini mau masuk sorga, ada 2 malaikat yang mapang. Ngerti mapang? Diserung, ngerti diserung. Dijegat, ngerti dijegat. Ditahan, nggak boleh liwat. Ada namanya malaikat Jibril. Ini rombongan ketiga, malaikat Jibril. Hei Jibril, lu ya megat-megat, gua gamparin lu Ben. Jadi saya mah jadi penceramah insya Allah paling selamat dunia akhirat. Karena saya bebarengan sama Jibril. Jibril, malaikat yang ora ada gaweannya, sampai sekarang manusianya gua ada gaweannya. Jibril, ya ilaha illallah. Dijegat sama malaikat Jibril. Tadi itu pasalnya. Fayaqulul haqqu azza wa jalali la ja'altu man akhlasa li bi syahadatika man kazzaba bi. Rombongan yang ketiga, Masjid Aminul Hakim. Betul? Masjid Aminul Hakim mau masuk surga, dijegat sama malaikat Jibril. Atau kiai kagak bisa kita masuk bareng-bareng mah, kan kita matinya lain-lain, beda-beda. Jadi ini mah ceritanya begini, kita lagi ngaji nih, lagi maulid begini, tiba-tiba ada bom dari Israel nyasar tuh bom Israel, jatuhnya kesempu pisan, mati kita bareng-bareng. Makanya masuk surga ceritanya bareng-bareng, ceritanya ini mah ya, dipegat sama malaikat Jibril, dipimpin sama Jidanto. Bayangin, malaikat Jibril punya sayap, 1 bijinya lebarnya dari barat ke timur. Gede nggak tuh malaikat? Gede nggak ada? Gede. Melawannya Haji Danto. Dikata gede ora, dikata tinggi ora. Jibril melawan Haji Danto. Ya Allah ya Rob, kecil banget. Haji Danto lagi mencak-mencak. Jibril, kecil.
malaikat Jibril, Haji Danto, mau ke mana anjen? Atuh sepen masuk surga malaikat. Ini rombongan maulid semua, lagi ngaji, bom Israel nyasar. Kenanya di Masjid Aminul Hakim pisang, mati kita serombongan. Kan kalau mati lagi ngaji mah namanya husnul khotimah malaikat. Maka masuknya sorga. Ya gua sekarang pengen masuk sorga. Ya sorga-sorga gua, kata Haji Danto. Malaikat Jibril bilang, ora to. CS dia mudah. Malaikat Haji Danto sama Jibril aja udah CS di dunia. Bagaimana di akhirat udah CS udah. Tenang to. Ora boleh masuk. Ora. Lah, emang ngapa orang? Kan kita mati lagi ngaji. Husnul khotimah kita. Buset bocah, kata malaikat Jibril. Haji Danto dikata bocah. Ada bocah gitu kata malaikat Jibril. Malaikat Jibril mah itu bocah, orang ketemu pikiran kali. Tuh kata Jibril. Lu bocah kagak ada ketemu pikirannya pisan. Lu kagak ngiat ono rombongan lu tuh. Dosanya sampai ngeblatak. Dosa sampai ngampar. Apalagi di rombongan kecempil Haji Mandra, biang-biangnya belis, biang-biang manusia tukang goroh, di mana-mana orang al-mukarram wal muhtaram, al-mujahid fisabilillah. Haji Mandra mah al-mukarram wal muhtaram, al-mujahid fi amplopiyun, fi desekiyun, fi gondoliun. Kada benernya. Kalau al-maghfur laki Nur Ali fisabilillah, betul-betul di jalan Allah. Lah Haji Mandra mah datang kemari mah ngarah apa? Kalau bukan besek, ngarah besek. Ngarah apa dia mah? Berhubung kagak ada yang bisa dibawa, bingung dia ini. Tiga ngas air lu bawa air. Lu rasa-rasa lu. Lah, Haji Mandra lihat dosa banyak banget. Dia doang dia masuk surga orang bisa. Bagaimana lu bawa semuanya? Malaikat Jibril ngomong begitu sama kita, po. Berarti kita nggak masuk di antara tiga umat Nabi. Allah turun tangan. Lu ngapain Jibril? Toh lewat berantem baik begitu kata Allah. Ini ya Rob, kata Jibril. Haji Danto rombongan mau masuk surga. Bocah kagak nyadar dede, kagak nyadar diri. Pede jasa Haji Danto teh. Kunaon gitu? Ai dosa ngabelatak. Dosa ngampar di mana-mana nih. Pengen masuk surga, pede jasa eta Haji Danto. Cek Jibril. Haji Danto lagi. Kehela ya Rob. Aduh, saya mati lagi ngaji. Surga imbalannya orang husnul khotimah. Saya mau masuk surga. Dijegat sama Jibril. Apa yang dilakuin sama Allah? Apakah Allah membela Jibril? Tidak. Allah jelas-jelas membela rombongan Masjid Aminul Hakim. Amin. Jibril. Dengerin. Jibril, jangan lu lihat dosanya Haji Mandra. Jangan lu lihat itu tukang mola, emang tukang mola dia mah. Emang tukang goroh Haji Mandra mah. Tukang nepu dia mah orangnya. Sabab ditipu dia. Pokoknya asal yang namanya udah haji dipepet dia sama dia. Yang penting dapat duit, dia dapat duit. Ayah meureun saatik mah. Begitu baik cek Haji Mandra. Jangan dilihat Haji Mandranya. Jangan lihat dosa-dosanya yang lain, Jibril. Lihat itu jamaah Masjid Aminul Hakim teh umat kabohogoh aing. Mereka semuanya umat kekasih saya. Jangan gara-gara lu berdua pada berantem, gua berantem sama demenan gua. Enggak boleh. Adkhiluhumul jannata birahmati. Masukin tuh rombongan Masjid Aminul Hakim ketika lagi maulid ke dalam surganya Allah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Dah segitu aja. Jadi tentang maulid banyak keutamaannya. Baru satu yang dibahas nggak kelar-kelar ceramahnya. Gimana dibahas semua? Betul? Maka menjadi kewajaran ketika kita mengadakan maulid di tiap tahun. Insya Allah semakin tahun akan bertambah mahabbah cinta sama Kanjeng Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Tinggal malaikat yang kedua. Nih penghabisan. Namanya
malaikat hafadoh. Siapa namanya? Malaikat hafadoh. Ngapain itu malaikat? Ini malaikat khusus tugasnya dari langit turun ke bumi buat ngedatengin majelis-majelis. Berarti malaikat hafadoh ada di mari. Cuman kita kagak tahu tuh malaikat nangkringnya belah mana. Apa di atas keranda? Apa di atas masjid? Ih, malaikat nangkring di atas keranda. Ya yang bener ya tuh. Malaikat nangkring di atas keranda. Apa di atas masjid? Apa di atas tenda? Apa di atas panggung? Ya kita nggak tahu. Tuh malaikat. Betul? Malaikat hafadoh punya tugas. Tugasnya nyomotin dosa kita semuanya. Amin. Amin ya Allah. Malaikat hafadoh teh bilang, sahur malaikat hafadoh, siapa orang yang hadir majelis ketika dia duduk, maka dosanya lagi gue comotin.